mewawancarai beberapa profesi yang berbeda mengenai topik perbedaan ideologi. Sebelum masuk ke video berikut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syazuna Razita Akila Ahmad dengan NIM 2024 03 11 15. Saya Niki dengan NIM 2024 03 11 02. Saya Putri Diana Anastasia dengan NIM 2024 03 08 010. Saya Denis Marsha Egrid dengan NIM 2024 03 08 012. Saya Pranus Musadopong dengan NIM 2024 03 11 105. Saya Rauda Banya dengan NIM 2024 03 09 099. Saya Septiana Revalina Burtondang dengan NIM 2024 03 08 007. Saya Nadia Rika Devianti dengan NIM 2024 03 111 48. Baik, silakan simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Anastasia. Saya dari Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan mewawancarai ibu dosen dari mata kuliah Kimia Dasar, Ibu Adrinora atau Ibu Ola. Bagaimana peran dosen pendidikan di Indonesia dalam membangun pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya Pancasila dibandingkan ideologi lain? Menurut saya dosen itu berperan krusial dalam menanamkan pemahaman tentang Pancasila kepada mahasiswa dapat melalui pembelajaran yang kreatif, contoh nyata, diskusi interaktif, ataupun keterlibatan dalam kegiatan sosial. Pertanyaan kedua, apa saja tantangan yang dihadapi ibu sebagai dosen dalam mengimplementasikan nilai ideologi Pancasila di era globalisasi saat ini? Tentunya banyak tantangannya yang saya harus lewati dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama itu adanya arus globalisasi, kemudian adanya perkembangan teknologi, pluralisme, dan juga materialisme. Pertanyaan ketiga, menurut ibu bagaimana strategi pendidikan berbasis Pancasila dapat bersaing dengan sistem pendidikan global yang berakar pada nilai liberalisme? Untuk strategi pendidikan yang dapat berbasis Pancasila yaitu dengan cara mengintegrasikannya dengan kurikulum, kemudian pembelajaran berbasis masalah, kemudian kerjasama dengan masyarakat, dan juga pengembangan kurikulum yang berlatar dengan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan keempat, jika di Indonesia ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi kapitalisme, menurut ibu bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan dosen baik dalam mengajar maupun memperluas karir? Karena Indonesia itu sudah dikenal dari dulu memiliki ideologi Pancasila, tentunya ada dampak ketika Pancasila itu digantikan dengan kapitalisme. Yang pertama ada komunikasi pendidikan, di mana akan berkonsentrasi pada profil, kemudian persaingan yang tidak sehat, di mana dosen akan lebih fokus pada publikasi dan penelitian yang menghasilkan dokumen finansial, kemudian juga kualitas pendidikan akan menurun. Pertanyaan terakhir, menurut ibu apakah langkah Indonesia dalam mengadopsi ideologi Pancasila dalam sistem pendidikan sudah tepat, mengingat kesuksesan negara lain cenderung menganut ideologi lain? Menurut saya dengan sesuai dengan keberagaman Indonesia bahwa ideologi Pancasila itu sudah tepat diterapkan di Indonesia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber dari perspektif yang jarang kita temui di masa sekarang. Nah, baik, boleh perkenalkan diri dan profesi Anda sebagai apa? Halo, perkenalkan nama saya Faris Muhammad. Sekarang saya profesi saya sebagai desainer grafis. Baik, nanti saya akan beri 5 pertanyaan di sini. Nanti Anda bisa menjawab dengan pengetahuan yang Anda ketahui sebagai profesi Anda. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang desainer grafis dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam karya desainnya untuk menciptakan identitas budaya Indonesia di tengah arus globalisasi yang kuat? Untuk sebagai saya seorang desainer grafis, kita sebagai orang desainer grafis kita juga tuh harus membuat desain yang memiliki unsur-unsur budaya dan juga keberlanjutan. Kurang lebih seperti gimana, kayak misalnya kita kalau setiap ada kegiatan kayak 17 Agustus, kelahiran Pancasila, ataupun hari-hari seperti mengenang ada batik, ataupun kita bakal melakukan edukasi ke masyarakat kayak apa nih batik dari mana, terus kalau nggak batik berbatik dari mana, dan juga kalau misalkan kejadian Pancasila. Kadang kita sebagai seorang desainer grafis kita tuh harus memberikan sebuah tampilan desain yang menarik, yang dimana mungkin kayak misalkan dari
lahirnya Pancasila, kita bisa memberikan ilustrasi seorang yang memegang Garuda, ada bendera, dan juga berbagai masyarakat, unsur masyarakat seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa tantangan yang dihadapi desainer grafis Indonesia dalam mempertahankan etika desain yang berlandaskan Pancasila, terutama ketika terpengaruhi oleh ideologi liberalisme yang mendominasi industri kreatif saat ini? Untuk hal seperti itu, kita sebagai desainer grafis di Indonesia juga kita harus melakukan gimana nih, kita harus memperkuat ideologi negara, apalagi ideologi idealisme itu kan tidak baik di Indonesia, dan jadi kita harus memperkuat nih, apalagi generasi Z dan generasi yang akan datang akan terlupakan oleh masa-masa kita sebelumnya. Jadi kita harus membuat gimana nih dengan melakukan desain yang bagus, menarik, dan mereka nih akhirnya membaca nih. Rata-rata kan semua generasi kita dan generasi sekarang ini lebih suka melihat kontennya dulu nih, gambarnya apakah mereka atau enggak, baru mereka bakal membaca. Jadi kurang lebih kita membuat ilustrasi dan desain yang menarik untuk mereka yang dibaca, agar nilai demokrasi itu tetap berlanjut seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada dalam konteks desain grafis, bagaimana sih prinsip gotong royong dapat diterapkan untuk mendorong kolaborasi antara desainer dan komunitas lokal serta meningkatkan keberagaman? Kalau untuk kolaborasi ya, kita sekarang kan udah banyak banget nih desainer Indonesia yang berkolaborasi, yang kayak industri sepatu, kayak Rostley, dan juga industri kayak fashion, batik, dan macam-macamnya. Jadi kurang lebih dengan ada kolaborasi dan juga menampilkan kebudayaan Indonesia, itu bisa mengangkat nih kebudayaan Indonesia lagi ke masyarakat, dan juga kayak masyarakat yang awam atau masyarakat kayak generasi milenial, Z atau generasi Alpha yang akan datang, dan seterusnya. Itu kita bisa tahu nih kalau ternyata kita ada budaya ini, kita ternyata ada bahasa ini. Dengan kita melakukan kolaborasi melalui pemerintah ataupun swasta, jadi kita bisa tetap mempertahankan nilai Pancasila, demokrasi, dan juga kebudayaan Indonesia. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih desainer grafis dapat menghindari keseragaman akibat pengaruh globalisasi dan tetap menjaga keunikan serta keberagaman budaya Indonesia dalam setiap proyek desain yang mereka kerjakan? Untuk adanya unsur globalisasi dari luar ya, jadi kita tuh kurang lebih kita menerapkan prinsip yang dimana kita melakukan kita serap dulu kurang lebih kayak ide-ide pikiran kreatif mereka, tapi kita implementasikan dengan budaya kita. Misalkan kayak kita bikin poster yang misalnya kita terinspirasi dari poster-poster luar negeri, tapi kita ganti nih unsurnya menggunakan budaya kita. Dalam dunia desain grafis itu ada istilahnya kayak kita menyalin, tapi kurang lebih kalau menyalin itu kita menjiplak, yang artinya kita melakukan, kita adanya inspirasi atau beberapa untuk contoh buat desain-desain kita. Nah, tapi kita kurang lebih bakal mengubah nih beberapa faktor-faktor desain di dalamnya. Kita tidak 100% melakukan penjiplakan ataupun kemiripan, tapi kita mengubah dengan gaya kita dan juga kebudayaan yang kita punya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih penerapan etika desain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mencegah kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang menyesatkan di era digital saat ini? Untuk sekarang ini kan kita kan selalu mendapatkan informasi dari sosial media ya, terutama Instagram, Twitter, dan TikTok. Nah, kita sebagai desainer grafis juga harus membuat edukasi ke masyarakat melalui video, melalui desain-desain, yang dimana kita harus memaparkan informasi dengan sedetail-detailnya, karena banyak banget masyarakat awam, masyarakat yang kurang mengerti nih tentang konteks yang kita buat. Misalkan kayak kita seharusnya menuliskan kayak ada tulisan yang seharusnya dengan tanda kutip ataupun dengan tulisan headline, tapi tidak. Jadi masyarakat kayak bertanya-tanya ini sebenarnya apa, untuk apa. Jadi kita sebagai seorang desainer juga harus melihat nih cara ejaan huruf, dan juga kita harus melihat tipografinya dengan baik, dan juga kita harus lebih mengambil titik poin yang titik poin kurang lebih seperti inti dari yang konten yang akan kita bahas. Jadi agar masyarakat lebih tahu dan tidak salah paham dalam desain ataupun ilustrasi ataupun video yang kita buat untuk mengedukasi masyarakat lebih luas. Oke, baik.
pertanyaannya sudah habis dan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang jawabannya sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Banyan, NIM 2024 0306 069. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakak saya sebagai pedagang kecil. Berikut. Perkenalkan, nama saya Rufkana Tanubun. Saya sebagai pedagang kecil yang baru mau merintis. Di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat kakak terhadap perbedaan utama antara ideologi kapitalisme dan sosialisme dalam mendukung aktivitas perdagangan pedagang kecil? Pendapat saya sebagai kapitalisme cenderung mendukung kebebasan pasar, di mana pedagang kecil dapat berkompetensi dan berkembang secara mandiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Sosialisme di sisi lain berfokus pada pemerataan kekayaan dan mungkin melibatkan lebih banyak intervensi pemerintah untuk memastikan pedagang yang kecil mendapatkan dukungan akses yang sama ke sumber dayanya. Dan yang kedua, menurut kakak apa kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme ekonomi dibandingkan dengan proteksionisme dalam konteks perdagangan lokal? Menurut pendapat saya, liberalisme ekonomi mendukung perdagangan bebas dan persaingan terbuka yang dapat mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, ini juga bisa membuat pedagang lokal sulit bersaing dengan perusahaan yang asing. Yang lebih besar, proteksionisme melindungi pedagang lokal dari kompetensi internasional melalui tarif dan pembatasan impor, tetapi bisa menghambat inovasi dan membuat harga barang lebih mahal bagi konsumen. Yang ketiga, bagaimana pendapat kakak terhadap ideologi nasionalisme dan ekonomi berkonflik dengan globalisasi dalam menjaga keberlanjutan bisnis pedagang lokal? Menurut pendapat saya tentang nasionalisme ekonomi menekankan pentingnya mendukung bisnis dan produk dalam negeri untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Namun, ini bisa bertentangan dengan adanya globalisasi yang mendorong pertukaran bebas barang dan jasa antar negara. Konflik ini muncul karena globalisasi dapat membuat produk asing yang lebih murah dan berkualitas tinggi, sehingga membuat pedagang lokal sulit untuk bersaing. Yang keempat, dalam hal etik bisnis, bagaimana pendapat kakak terhadap perbandingan antara pendekatan syariah dan kapitalisme sebagai pedagang? Pendapat saya tentang pendekatan syariah mendekatkan praktik bisnis yang adil, transparan dan etis, serta melarang riba atau bunga. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kapitalisme lebih fokus pada keuntungan dan efisiensi, yang kadang-kadang dapat mengabaikan aspek etika demi keuntungan maksimal. Yang terakhir, bagaimana pendapat kakak dampak ideologi sosialisme dan kapitalisme terhadap struktur harga dan daya saing produk pedagang kecil? Menurut saya, sosialisme dapat menstabilkan harga dengan kontrol pemerintah, itu menurut saya, dan subsidi sehingga produk pedagang kecil bisa lebih terjangkau. Namun, ini bisa mengurangi insentif untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kapitalisme dengan persaingan bebasnya